Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pencernaan dan metabolisme untuk memenuhi nilai tugas pada pertemuan ke-10 mata kuliah biokimia. Terutama, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Nurul Widya MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah biokimia. Kami yang akan menjelaskan tentang proses pencernaan dan metabolisme yang akan dibacakan oleh M. Hatami Adha, Riza Sriwahyuni, Mia Anita, Deci Mariska Fadila. Pada proses pencernaan makanan itu terbagi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanik dan yang kedua ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari besar atau kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim-enzim. Pada proses pencernaan makanan, yaitu terdapat ingestion, sekresion, motility, digestion, absorption, dan defecation. Ingestion adalah pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Sekresion adalah proses mengunyah makanan oleh gigi. Motility adalah proses menelan makanan melalui kerongkongan. Digestion adalah pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Absorption adalah perubahan penyerapan yang terjadi di usus halus. Defecation adalah pengeluaran makanan yang sudah tidak berguna oleh tubuh melalui anus. Proses terjadinya pencernaan pada alat pencernaan. Makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah di faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan inilah yang disebut sebagai gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim peptin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremes-remes di lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan yaitu gigi, lidah, kantung empedu, kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Berfungsi untuk menentukan saluran pencernaan dalam melakukan pekerjaannya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan ke saluran pencernaan dalam melalui sebuah saluran kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret. Perbedaan metabolisme dan pencernaan. Metabolisme adalah proses mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Metabolisme ini merupakan bagian dari proses pencernaan, tapi keduanya berbeda. Pencernaan merupakan berlangsungnya proses yang dilakukan tubuh untuk mengolah dan memecah yang berlangsung di organ pencernaan. Metabolisme ini dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme itu adalah proses perubahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana untuk mendapatkan energi. Sedangkan anabolisme yaitu proses pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul yang sederhana itu dengan bantuan energi. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada sariawan. Sariawan ini biasanya itu terjadi di mulut. Kemudian ada sembelit. Kemudian yang ketiga diare.
Yang keempat, radang usus buntu. Yang kelima, infeksi pada rongga perut. Dan yang keenam itu radang pada hati. Biomolekul. Biomolekul adalah molekul biologis yang berperan penting dalam satu proses biologis tertentu, seperti pembelahan sel, perkembangan. Biomolekul mencakup makromolekul besar seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Biomolekul ini merupakan elemen penting bagi organisme hidup yang sering bersifat endogen atau diproduksi di dalam organisme itu sendiri. Namun, organisme biasanya membutuhkan biomolekul oksigen untuk bertahan hidup. Makromolekul merupakan senyawa organik dan hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen. Jalur metabolik. Jalur katabolisme adalah pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, salah satunya kalori dan energi. Jalur anabolik merupakan lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Sedangkan jalur amfibolik adalah di mana terjadi persilangan metabolisme yang menghubungkan jalur anabolik dengan katabolik. Semua reaksi yang terkait dengan sintesis biomolekul menyatu ke dalam jalur berikut, yaitu glikosis dan siklus Krebs.